Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang dan berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita sampai detik hari ini kita adalah orang-orang yang senantiasa menerima kasih setia Tuhan. Kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu sebabnya kita yakin dan percaya kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita, naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengajar setiap kami untuk kami tetap melihat betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu bersama-sama, naikkan syukur kepada Tuhan. Kami angkat hati kami, Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi nyatakan dengan hati yang menyembah Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Nyatakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi dan kita menyembah Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus.
Haleluya, kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu. Ketika melihat apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tetap menyatakan kasih setia-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, menyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Engkau setia, Engkau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan lebih sungguh di hadapannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami ada sampai hari ini, kami tahu semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau bersuka cita di dalam segala hal dalam hidup kami Tuhan.
mau bersorak-sorai, memuji-muji Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu setia, Engkau mulia, dan tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati kami Tuhan, menguasai setiap hati kami dengan kuasa Roh-Mu, Roh yang mendatangkan sukacita, Roh yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji Engkau. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita nyatakan bersama-sama, amin. Terpuji nama Tuhan. Sebab Tuhan, Dia adalah Allah yang begitu baik. Dia menyatakan kasih setianya dalam hidup kita, amin. Mari kita nyatakan dengan segenap hati kita, Tuhan Engkau baik, haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari nyatakan sama-sama, Yesus Kristus, Dia Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia timlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. katakan sebab Tuhan itu baik, Sebab Tuhan 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 baik, anugerahnya kekal selamanya. katakan Yesus Kristus, Allah Tuhanku, amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, Mari datang sujud di hadapannya, datang sujud di hadapan, angkat tanganmu, angkat tanganku, naikkan pujian, puji Dia timlah sangkakala, musik dan tarian, dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. haleluya, Engkau baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. setiap orang yang percaya, katakan Dia baik selamanya, amin.
Haleluya. Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat-Nya. Ya, roh kita tetap terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Tuhan yang sungguh baik. Jadi dalam setiap hati kita akan mau menyatakan betapa besar, betapa dahsyat dan agungnya Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan, kami ini, kami umat datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu memuji dan menyembah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang
besar. Engkau tidak pernah tergantikan di dalam hidup kami. Memuji, menyembah kedahsyatan-Mu Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Allah. Walau apapun jadi di sekitar kami bergoncang, Engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Engkau tak akan tergoyahkan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sembah Tuhan, sebab Dia dahsyat, Dia ajaib. Hanya Engkau, Engkau mengakhiri hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Engkau tetap Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Kau tetap sekali lagi menyatakan dengan kesukaan hatimu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Kami boleh berbangga hati memiliki Allah yang seperti-Mu. Allah satu-satunya yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Allah yang ada hari ini, Allah yang ada hari esok, dan Allah yang ada di masa depan kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami bawa seluruh ucapan syukur melalui pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Karena kami tahu Kau satu-satunya Allah yang layak terima puji dan sembah dari kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga hari ini kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami untuk membawa segala korban syukur dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan.
kiranya segala sesuatu perkenanan daripada Tuhan hari ini turun atas kami, sehingga kehadiran-Mu hari ini akan membawa berkat yang baru atas hidup kita semuanya, secara ilahi, secara di dalam kehidupan rohani kami, dan itu akan berdampak dalam kehidupan jasmani kami. Kami mengucap syukur buat yaitu hari ini kami boleh duduk diam sebagai seorang murid yang akan mendengarkan bagian dari kebenaran-Mu. Dan biarlah kami benar-benar menjadi murid yang tunduk dan taat, dan mau melakukan apa yang Kau katakan hari ini bagi kami semuanya. Kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu. Dan terima kasih untuk urapan-Mu ada di atas kami semuanya, yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami tidak kehilangan kesempatan untuk menangkap pesan Tuhan dan menangkap janji Tuhan dalam kebenaran firman ini. Dan hal itu terjadi berlaku dalam hidup kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tema minggu yang lalu. Kita belajar minggu yang lalu tentang highway to blessing, jalan tol atau jalan bebas hambatan menuju kepada berkat ilahi. Minggu lalu saya menyampaikan melalui kebenaran firman Tuhan tentang highway to blessing ini. Kalau kita itu diizinkan Tuhan berjalan melalui jalan tol atau jalan bebas hambatan yang Tuhan berikan kepada kita, satu hal yang utama adalah kita sedang menghemat jarak tempuh dan mempercepat sampai tujuan, karena jalan yang kita lalui itu bebas hambatan. Sudah kita semua sudah merasakan ya, bagaimana kalau kita mengemudikan mobil di jalan biasa dengan di jalan tol. Itu beda jauh. Jarak tempuh kita lebih singkat. Jarak tempuh kita lebih singkat, mempercepat sampai tujuan, karena tidak ada hambatan. Nah saudara, di hari-hari kita hidup ini, Tuhan akan membawa kita di jalan highway, di jalan tolnya Tuhan, di jalan bebas hambatan. Mungkin kita merasa 10 tahun lagi baru kita akan mencapai apa yang kita mimpikan. Tapi kalau Tuhan membawa kita di jalur highway-nya, di jalur cepatnya, maka dalam waktu 1 tahun saudara sudah mencapai apa yang menjadi mimpi saudara. Itu namanya percepatan ilahi. Ada 8 hal yang harus ada dalam hidup kita ketika Tuhan membawa kita di jalur cepatnya Tuhan, atau di jalur bebas hambatannya Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki ketaatan. Yang kedua, kita harus memiliki ketertiban. Yang ketiga, kita harus disiplin rohani kita. Yang keempat, kita harus menghormati firman-Nya. Yang kelima, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang keenam, kita harus responsif. Kita harus memiliki respon terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketujuh, kita harus punya pandangan jauh ke depan, fokus ke depan, jangan noleh-noleh ke belakang. Dan yang terakhir, kita harus punya tujuan visi, tujuan kita kemana. Setiap hidup kita itu harus menangkap tujuannya Tuhan. Hidup kita ini tujuannya mau kemana? Anda dan saya ikut Tuhan itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada orang yang berkata ingin masuk surga. Ya, masuk surga. Betul atau tidak? Tujuan kita ikut Tuhan supaya masuk surga. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul? Betul? Nah, dengar ini. Semua orang yang di dalam Tuhan pasti masuk surga. Tujuan kita dalam Tuhan, mungkin kita terima keselamatan. Betul. Setiap orang yang terima Tuhan Yesus pasti selamat. Tapi tujuan kita di dunia ini ada yang lain, supaya kita diberkati. Tuhan berjanji setiap hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Tapi tujuan yang sejati, kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan adalah untuk menjadi serupa seperti Dia. Amin. Serupa seperti Dia. Itu tujuan utama hidup kita. Nah saudara, jadi kita harus punya tujuan visi yang jelas kemana kita berjalan, supaya kita tidak menggok ke sana kemari, tidak berbelok ke sana kemari. Hari ini kita akan belajar kebenaran dengan tema yang sama.
Highway to Blessing bagian yang kedua. Yang pertama tadi, kalau kita jalan di jalan tol, ya, maka kita akan mempercepat sampai tujuan kita. Waktunya lebih singkat. Yang kedua, kalau kita berjalan melalui jalan highway, jalan tolnya Tuhan, kita akan menghemat bahan konsumsi bahan bakar. Kita akan menghemat, ya, bahan bakar. Artinya seperti ini. Kalau Tuhan sedang membawa kita dalam masa percepatan, kita akan diizinkan oleh Tuhan mengalami bukan hanya waktu yang singkat dalam mencapai yang Tuhan sediakan, bukan hanya waktu yang singkat saja, namun kita pun tidak perlu menguras tenaga yang ekstra sehingga kita letih semuanya, ya, dalam menghadapi pergumulan persoalan hidup ini. Tuhan ingin kita itu tidak bekerja keras sampai letih, ya, lalu baru mendapatkan apa yang disediakan oleh Tuhan. Memang waktu manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan sudah berkata, manusia harus bekerja keras, ya, sampai letih lesu baru mendapatkan bagian yang bisa dimakan. Itu dosa. Tetapi sejak kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Maka Tuhan ingin bahwa kita tidak perlu bekerja keras seperti orang dunia, tetapi sekali lagi bukan kita mengejar berkat, tapi berkat itu akan datang kepada kita. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan ingin mengirimkan orang-orang yang dikoneksikan kepada kita untuk memberkati kita. Jadi mari kita berubah dengan cara pandang kita. Kalau saudara dan saya ingin mencapai jalan di highway-nya Tuhan, sekali lagi, Anda dan saya berubah mentalitas kita. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana caranya kita bisa menghemat tenaga supaya akhirnya kita tetap terima berkat yang sama. Tetap terima berkat bahkan lebih daripada kita bekerja keras. Mari kita buka dulu ayat kita di dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Mari kita lihat dulu Amsal 10 ayat 22. Tuhan ingin kita tidak perlu bergumul dengan kerja keras, susah payah. Ada waktunya tiba-tiba Tuhan akan membawa kita kepada pemulihan, pertolongan untuk menerima berkat Tuhan tanpa harus bersusah payah. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya seperti ini, Tuhan ingin membawa kita di jalan highway-nya Tuhan dengan catatan kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita tidak akan seperti orang berdosa harus bekerja keras, susah payah untuk mendapatkan sesuatu yang kita perlukan, butuhkan. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita. Alkitab mengatakan pada waktu kamu tidur, Dia akan memberikan kepada yang dicintainya. Artinya Tuhan ingin kita bukan bersusah payah, tetapi kita akan hidup dalam waktu timingnya Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan akan membawa kita kepada pertolongannya, penyertaannya, janjinya datang kepada kita tanpa harus bersusah payah. Nah, Tuhan ingin kita tidak perlu berperang mati-matian, karena Tuhan sudah ganti perang atas semua pencobaan yang kita hadapi. Kita hanya tinggal percaya, mengerjakan bagian kita yang kecil, bagian yang besar sudah Tuhan selesaikan. Itu yang Tuhan mau kalau kita dibawa di jalan highway to blessing. Saudara, adalah sangat berbeda mengemudikan mobil di jalan biasa dibandingkan dengan mengemudikan mobil di jalan bebas hambatan, di jalan tol. Untuk mengemudikan mobil di jalan biasa membutuhkan tenaga dan pikiran yang ekstra. Betul tidak? Ya, kita harus berhadapan dengan kendaraan baik besar maupun kecil yang berlawanan atau yang searah dengan kita. Lalu kita harus menghadapi penyeberang jalan yang tiba-tiba bisa lari nyebrang jalan. Di jalan biasa kita bisa berhadapan dengan yaitu sepeda, becak, ya, pejalan kaki. Kita juga harus berhadapan dengan traffic light yang begitu banyak sehingga menimbulkan antrian yang panjang.
Kita juga harus menghadapi arus lalu lintas yang macet dan sebagainya. Itu kalau kita mengemudikan mobil di jalan biasa. Di sini kita sangat membutuhkan tenaga yang ekstra, pikiran dan konsentrasi yang ekstra. Kalau tidak hati-hati kita bisa celaka, bahkan mencelakai orang lain. Itu kalau kita mengemudikan mobil di jalan biasa. Namun berbeda kalau kita mengemudikan mobil di jalan highway, di jalan tol, di bebas hambatan, jalan bebas hambatan. Kita tidak berhadapan dengan mobil yang berlawanan dengan kita secara langsung, karena ada pembatas antara mobil yang berlawanan dengan kita dengan mobil kita. Yang kedua, di jalan bebas hambatan kita tidak akan menemukan sepeda motor, beca, penyeberang jalan, ya, sepeda yang nyebrang seenaknya. Kita tidak akan ketemu itu di jalan bebas hambatan. Di jalan tol kita tidak mengalami antrian yang panjang sampai macet. Kita tidak membutuhkan tenaga pikiran yang ekstra. Kita hanya fokus, konsentrasi ke depan, respon, taat, disiplin, tertib, maka kita akan sampai tujuan dengan cepat. Mari kita lihat sebuah kebenaran dari firman Tuhan hari ini dalam Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya akan tunjukkan kepada saudara pengalaman dari kehidupan Yosua. Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Bagaimana Yosua berjalan di highway to blessing. Dia bukan hanya mempersingkat waktu sampai tujuannya, tetapi dia juga tidak perlu ekstra tenaga, ekstra yang super, ya, keras untuk mencapai janji Tuhan itu. Mari kita lihat Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dulu. Saya akan baca. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Kalau kita melihat situasi yang dialami oleh orang Israel ketika ingin memasuki Yeriko, pintu gerbang Yeriko dalam keadaan tertutup, sehingga tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Jadi bagi orang Israel, sekarang mereka sedang menghadapi jalan buntu. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, menghadapi jalan buntu, deadlock. Tidak bisa masuk atau keluar, tidak bisa masuk ke Yeriko. Karena tembok Yeriko dikelilingi, ya, karena kota Yeriko dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi, sangat tebal. Saking tebalnya, di atas tembok itu bisa dijejer 8 kereta kuda, ya, 8 kereta perang bisa dijejer, ya, bisa dijejer kereta kuda secara berjejer, saking tebalnya. Tetapi firman Tuhan datang dalam ayat 2, perhatikan dalam ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu. Tuhan bilang, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya kepada Yosua. Dalam terjemahan lain ditulis seperti ini, ketahuilah, aku Tuhan telah. Dalam bahasa Indonesia hanya aku serahkan, tapi dalam terjemahan lain ditulis, aku telah, sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu beserta raja dan pahlawan-pahlawannya. Telah, ketahuilah ya, telah. Artinya Yosua dan rakyatnya sudah masuk ke Yeriko atau belum? Belum. Tapi Tuhan sudah ngomong, telah, sudah kuserahkan. Secara manusia hal ini tidak masuk akal. Karena Yeriko telah ditutup gerbangnya sehingga tak seorang pun dapat menembus tembok maupun pintu gerbang yang begitu kuat dan kokoh, bahkan dijaga penjaga-penjaga yang bertubuh raksasa. Secara logika, untuk bisa masuk ke Yeriko membutuhkan tenaga yang ekstra.
waktu yang ekstra, yang begitu lama untuk dapat menjebol pintu gerbang maupun bisa menembus batas tembok Yeriko itu. Membutuhkan waktu tenaga yang ekstra begitu lama. Tetapi apa yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan perintah Tuhan, dengan perintah Tuhan kepada mereka mengalami seperti apa? Yosua 6 ayat 15 sampai 16 dan 20. Yosua 6 ayat 15, 16 dan 20. Yosua 6 ayat 5 ya, ayat 5, ayat 15, betul, ayat 15. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang. Ayat 5, coba ayat 5. Ya, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 16. Ayat 16. Oh, ayat 16. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Betul ayat 16 ya. Ya, ayat 16 ya. Ayat 16 betul. Ayat 16. Baik, lihat. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20 sekarang. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sudah perhatikan saya kembali. Ternyata tembok yang kuat sekali, hanya oleh suara tiupan sangkakala dan sorak-sorai dari bangsa Israel, tiba-tiba tembok yang sekuat itu menjadi runtuh, menjadi roboh, sehingga mereka bisa masuk ke kota Yeriko. Ini sesuatu yang tidak lazim terjadi. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka, mereka dapat menembus suatu batasan dengan cara di luar pikiran kemampuan manusia dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu 7 hari. 7 hari suruh kelilingi tembok, lalu suruh dengar suara sangkakala ditiup, lalu mereka bersorak. Tembok itu tiba-tiba runtuh. Dalam waktu yang singkat, mereka dapat menembus dengan cara pikiran di luar batas manusia. Tembok itu bisa runtuh. Itu yang namanya terobosan. Itu yang namanya percepatan ilahi. Tiba-tiba di luar perkiraan ada campur tangan ilahi datang dalam hidup kita. Tiba-tiba datang begitu aja. Harusnya untuk dapat menghancurkan tembok yang tebalnya yang dapat dilewati 8 kereta kuda berjejer itu membutuhkan waktu yang lama, menguras tenaga pikiran yang banyak. Namun karena mereka percaya dalam ketaatan, ketertiban, kedisiplinan, dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, maka tembok itu runtuh. Kenapa tembok itu runtuh? Karena ada perkenanan Tuhan, karena ada kemudahan dari Tuhan, ada blessing dari Tuhan turun waktu itu dengan tiba-tiba. Hari ini saudara, melalui firman Tuhan yang saudara dan saya dengar, Tuhan sedang berjanji kepada kita bahwa saudara dan saya akan dibawa kepada kemenangan seperti yang dialami oleh Yosua. Tiba-tiba waktu yang singkat, tiba-tiba tanpa tenaga ekstra, tanpa waktu yang panjang, Tuhan membuat sebuah perubahan dalam hidup kita. Mungkin ekonomi saudara dan saya sekarang ini sedang mengalami kemerosotan. Saudara sudah coba cari peluang yang baru, semuanya seakan-akan tertutup semuanya. Mungkin saudara sedang menghadapi sekarang ini berdiri di depan tembok persoalan yang tinggi. Dalam rumah tangga saudara, persoalan dengan keluarga saudara, orang tua saudara, atau dengan teman saudara. Saudara berusaha untuk memanjat, untuk menjebol tembok itu.
Saudara sudah berusaha keras, tetapi tidak ada hasilnya. Karena itu terlalu tebal bagi saudara untuk menghadapi pergumulan hidup saudara sekarang ini. Mungkin sekarang saudara sedang mengubur mimpi-mimpi Anda untuk memiliki sebuah keluarga yang harmonis. Sejak menikah sampai sekarang, Anda sudah kubur mimpi-mimpi itu. Kenapa? Karena suamimu, istrimu, anakmu tidak ada tanda-tanda perubahan. Atau sekarang pelayanan Anda sedang ada di tempat yang stagnasi. Sudah sekian lama Anda tunggu mengenai sebuah perubahan, adanya pertumbuhan jiwa-jiwa, dan itu tidak pernah terjadi. Bahkan jemaat makin menyusut. Ada banyak persoalan terjadi dalam jemaat. Anda dan saya sudah coba bertahan melewati proses ini selama bertahun-tahun. Namun sampai kapan kita tidak pernah tahu. Berakhirnya sampai kapan. Atau Anda sedang berjuang dengan sesuatu pergumulan, ya, dengan kesehatan Anda, tapi Anda menghadapi tembok yang tebal seperti Yeriko ini. Tuhan membawa pesan di bulan ini. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan mengatakan tidak mungkin. Mana mungkin. Kerjakanlah dan jalanilah proses dari Tuhan dengan setia. Karena ketika musim Tuhan telah tiba, suatu kasih karunia dan perkenan dari Tuhan yang tidak terbatas tahun ini akan datang menghampiri saudara dan saya seperti yang terjadi terhadap Yosua. Tetapi pastikan setiap kita terus mengerjakan bagian kita dalam kesetiaan, dalam ketaatan, melewati proses itu. Jangan mengambil cara sendiri untuk mengambil jalan pintas. Jalani aja saudara. Tiba-tiba kita akan dibawa masuk seperti Yosua dalam waktu yang singkat, tanpa kerja keras ekstra, tanpa harus kehilangan segala-galanya. Tiba-tiba lawatan Tuhan ada dalam hidup Anda. Tiba-tiba pemulihan itu terjadi dalam hidup Anda. Tiba-tiba kesembuhan itu terjadi dalam hidup Anda. Tiba-tiba terobosan itu terjadi dalam hidup Anda. Amin. Mari, percayalah, Tuhan menyediakan highway to blessing untuk setiap kita. Ini waktunya Tuhan akan melakukan bagi saudara dan saya. Dan semua itu Tuhan akan lakukan di luar jadwal kita, di luar ekspektasi kita, di luar kenalaran dan logika kita. Kalau kita percaya katakan amin. Kalau kita percaya katakan amin. Selain menghadapi peristiwa Yeriko, ada sebuah contoh lagi yang saya akan tunjukkan kepada saudara. Seorang yang dibawa dalam percepatannya Tuhan. Seorang yang dibawa kepada jalan bebas hambatannya Tuhan. Namanya Yusuf. Yusuf telah melewati sebuah penderitaan yang cukup panjang, hampir 11 tahun. Sejak umur 17 tahun dia sudah mengalami penderitaan. Dimusuhi kakak-kakaknya, saudaranya, ya dijual, ya mau dibunuh tidak jadi dijual, jadi budak, ya difitnah dan seterusnya. Sejak umur 17 tahun dia mengalami sebuah penderitaan selama berapa? 11 tahun. 11 tahun penderitaan Yusuf. Bukan Tuhan menghukum Yusuf, bukan. Namun Tuhan sedang mengizinkan sebuah proses yang harus dijalani oleh Yusuf. Sebuah proses membentuk Yusuf. Sebuah proses untuk mempersiapkan Yusuf. Tuhan bukan menghukum, tapi sebuah proses sedang menyiapkan Yusuf untuk sesuatu yang lebih baik. Yusuf telah berusaha, ketika dia ini ada dalam 11 tahun penderitaan, berusaha keluar dari penderitaannya. Saat ia dapat menolong seorang juru minum raja dibebaskan dari penjara, melalui dia bisa mengartikan mimpi juru minum itu. Dan benar-benar juru minum itu dibebaskan dalam waktu 3 hari setelah Yusuf menyampaikan hal itu. Yusuf berharap juru minum ini dapat menolongnya untuk mengeluarkan dia dari penjara, karena memang dia tidak bersalah. Namun apa yang terjadi? Kalau Anda baca di dalam Kejadian 40, ya Kejadian 40, saudara bisa baca ayat 23. Yusuf itu tidak diingat oleh juru minum, melainkan dilupakan. Yusuf tidak diingat oleh juru minum, namun dilupakan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Lupanya ini bukan lupa ya sebentar, 2 tahun lebih. Kalau Anda baca 41, Kejadian 41 ayat 1, sudah lihat, setelah lewat 2 tahun lamanya,
Bermimpilah Firaun, ia berdiri di tepi sungai Nil dan seterusnya. Lalu tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Tiba-tiba juru minum raja ini baru ingat setelah 2 tahun lewat. Oh, aku dulu ditolong seorang narapidana yang dapat mengartikan mimpiku. Dan itu tepat sekali terjadi dalam hidupku. Saudara lihat, barulah juru minum itu teringat kepada Yusuf setelah 2 tahun lewat. Artinya berarti kalau di total 13 tahun lamanya Yusuf itu menderita. Genap 13 tahun Yusuf menderita. Yang luar biasa yang dialami Yusuf adalah seperti ini. Di tengah-tengah saat kondisi hidupnya tidak ada kejelasan, di tengah-tengah keadaan hidupnya tanpa harapan dapat keluar dari penjara, kapan tidak ngerti, tiba-tiba ada petugas dari penjara menemui Yusuf, meminta Yusuf untuk segera bercukur dan berganti pakaian, sebab Yusuf akan menghadap Raja Firaun. Dan lewat sebuah mimpi dari Firaun yang dapat diartikan oleh Yusuf, maka hari itu juga Yusuf diangkat menjadi orang yang berkuasa atas seluruh rakyat Mesir setelah Firaun. Hari itu juga tiba-tiba Yusuf diberi cincin meterai yang dipakai oleh Raja Firaun. Hari itu juga Yusuf dikenakan pakaian halus. Hari itu juga Yusuf dikalungi emas. Hari itu juga Yusuf dinaikkan kereta kerajaan. Dan hari itu juga Yusuf mendapat kehormatan seluruh rakyat Mesir. Tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba terjadi perubahan. Saudara-saudara, kalau Tuhan membawa kepada kita sebuah perubahan secara tiba-tiba, kita tidak perlu bersusah payah. Katakan amin. Sebab ada jalan pintas yang Tuhan bawa kita. Yusuf tidak harus bekerja kepada Firaun lalu naik pangkat selama 10 tahun baru bisa berkuasa nomor 2 setelah Firaun. Tidak perlu. Dari seorang narapidana, hari itu juga dia diangkat menjadi orang yang berkuasa nomor 2 setelah Firaun. Saudara, lihat ini. Kalau Tuhan ingin membawa kita ke highway to blessing, ada waktu yang singkat, ada perjalanan singkat, tidak perlu ekstra kerja keras. Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan kepada kita. Katakan amin. Amin. Tanpa bersusah payah, tanpa bekerja, mengikuti jenjang kenaikan pangkat dan sebagainya. Yusuf tiba-tiba dibawa kepada percepatan ilahi. Dari narapidana langsung menjadi seorang yang berkuasa di seluruh tanah Mesir setelah Raja Firaun. Ada beberapa orang Kristen sampai hari ini masih percaya angka 13 itu angka sial. Bagi Yusuf angka 13 itu angka keberuntungan. Betul? Betul? Setelah 13 tahun justru dia dapat keberuntungan, saudara. Jangan percaya angka-angka seperti itu, saudara. Ya, semua angka semua hari itu katakan baik. Baik. Nah, apa yang menyebabkan Yusuf mengalami berjalan di highway to blessing? Apa yang menyebabkan Yusuf dapat berjalan mengalami di highway to blessing dalam percepatan ilahinya? Yang pertama, karena Yusuf hidup dalam visi dan tujuan dari Tuhan. Sejak dia dapat mimpi, mimpinya itu tidak pernah dikubur. Sekalipun dia sudah dibudak, mimpinya itu hidup dalam rohnya. Sekalipun dia di penjara, mimpinya itu tetap hidup dalam rohnya. Ingat ini. Maka dari itu saya katakan, kalau saudara dan saya ingin berjalan di highway to blessing, harus punya visi, harus punya tujuan dalam hidup ini. Kalau kita punya visi, tujuan dalam hidup ini, dan visi tujuan itu harus jelas, saudara. Jangan salah. Ya, tujuan kita di dalam Tuhan untuk menjadi sama seperti Dia. Ingat itu tujuannya. Ya, bukan supaya kita kaya, diberkati, supaya berhasil, ya supaya kita masuk surga dan semua fasilitas itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi tujuan kita yang sesungguhnya harus menjadi sama seperti Dia. Itu tujuan yang sejati. Kedua, apa yang menyebabkan Yusuf mengalami berjalan di highway to blessing? Karena Yusuf sangat fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Keadaan Yusuf itu tidak mempengaruhi, menggoncangkan imannya. Itu tidak membuat dia kehilangan fokus.
Beda dengan kekristenan kita. Begitu punya masalah, fokusnya kita kepada Tuhan, hilang semuanya. Kita tidak boleh seperti itu kalau ingin berjalan di highway-nya Tuhan. Kita harus fokus dengan kepada Tuhan dan firman-Nya tanpa dipengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, karena Yusuf sangat respon terhadap mimpi yang Tuhan berikan. Respon itu penting sekali. Respon itu penting sekali. Setiap firman yang datang kepada kita, cepat memberikan respon. Karena begitu Anda mendapatkan respon, sekali lagi, api Tuhan itu akan menyambar kita. Api Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Jangan lamban, jangan lamban. Keempat, mengapa Yusuf diizinkan berjalan di highway to blessing? Karena Yusuf sangat taat, disiplin kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga ia berani menolak untuk tidak tergoda dengan rayuan istri tuannya, Potifar. Itu sebabnya Yusuf mendapat kesempatan berjalan di highway to blessing dari Tuhan. Yang keenam, mengapa? Mengapa Yusuf berjalan di highway-nya Tuhan? Karena Yusuf memelihara hubungan keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga karunia marifat yang Tuhan berikan kepada dia itu selalu terjaga dengan baik dan semakin peka, semakin peka. Buktinya dia bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Buktinya dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Itu bentuk bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, Yusuf mendapat kesempatan jalan di highway-nya Tuhan karena selalu memberikan sebuah penyembahan kepada Allah. Mari kita lihat. Ini saya buktikan. Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Kejadian 41 15 16. Hidup Yusuf selalu memberikan sebuah penyembahan kepada Allah. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Tentang engkau, bukan tentang Allahmu. Tapi bukan tentang Allah Yusuf, tetapi tentang engkau. Tentang engkau Yusuf. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Baca 16 bersama-sama. 16 baca sama-sama. 2, 3. Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bukan sekali-kali aku." Saya mau menunjukkan kepada saudara sebuah kebenaran yang baru hari ini. Kenapa Yusuf masuk di jalan highway-nya Tuhan, dibawa ke jalur cepatnya Tuhan? Karena Yusuf adalah seorang penyembah. Lihat ini. Bukan sekali-kali aku, kata Yusuf, bukan sekali-sekali aku. Dalam terjemahan lain ditulis, itu kuasa itu bukan daripadaku. Kuasa itu bukan daripadaku, melainkan milik Tuhan. Milik Tuhan. Saudara, Yusuf memberikan pengagungan kepada nama Tuhan. Itu kesempatan Yusuf mencuri yang bukan daripada dia. Itu kesempatan untuk Yusuf mencari nama. Supaya apa? Supaya ia dibebaskan dari penjara. Tapi Yusuf berkata, itu sekali-sekali bukan aku, tapi Tuhan. Saudara, ini bentuk penyembahan Yusuf kepada Tuhan. Apa itu penyembahan kepada Allah? Penyembahan kepada Allah adalah seorang yang memiliki suatu hubungan yang konsisten dengan Tuhan, sehingga melahirkan suatu karakter kerendahan hati yang ingin selalu tersungkur dan mencium kaki Tuhan. Penyembahan yang sejati adalah sebuah hubungan yang konsisten seseorang dengan Tuhan, sehingga melahirkan sebuah karakter kerendahan hati, di mana dalam hatinya ada keinginan selalu tersungkur dan mencium kaki Tuhan. Yaitu dengan mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati nama Tuhan. Itu penyembahan. Penyembahan itu belum sandal, bukan gitu. Ya, banyak orang seperti itu.
Itu bukan penyembahan. Penyembahan adalah seorang yang punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan dan melahirkan karakter kerendahan hati untuk tersungkur di kaki Tuhan dan mencium kaki Tuhan dan mengakui kedaulatan, kebesaran, pengagungan, kemuliaan, kejayaan itu hanya Tuhan saja. Itu penyembahan. Jadi saya rindu saudara, siapapun saudara sebagai jemaat maupun sebagai singer, sebagai WL, perhatikan baik-baik. Nilai penyembahan itu adalah bukan kita berdiri di mimbar dengan jabatan pemimpin pujian, penyanyi, ya, bukan. Nilai seorang penyembahan itu adalah seorang yang punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan, sehingga melahirkan karakter kerendahan hati, selalu ingin tersungkur dan mencium kaki Tuhan dan mengakui kedaulatan, kebesaran, pengagungan, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Itu penyembahan. Anda paham? Anda paham ini? Begitu dalam sekali kata penyembahan ini. Apa yang diperkatakan oleh Yusuf kepada Raja Firaun itu benar-benar sebuah penyembahan yang dari hati yang tulus, bahwa dia itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Tidak main-main. Dia bukan basa-basi. Dia bukan pura-pura. Lain di hati, lain di mulut. Yusuf tidak mencari pengakuan manusia bahwa dia hebat. Bukan. Dia memberikan penyembahan kepada Allah. Di mana ketika dia berkata itu sekali-sekali bukan aku, itu Tuhan. Itu penyembahan, saudara. Ketika kita mengakui segala sesuatu ini bukan milik kita, hidup ini bukan milik kita, ini milik Tuhan, itu penyembahan. Itu penyembahan yang sejati. Nah, kekasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara konsisten sebagai seorang penyembah akan memiliki gaya hidup seperti Yusuf. Yang pertama, memiliki kerendahan hati tadi. Yang kedua, memiliki skala prioritas selalu mengutamakan Tuhan. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati. Kalau seorang sebagai penyembah Tuhan, pasti karakternya rendah hati. Yang kedua, selalu memberikan prioritas mengutamakan Tuhan. Karena yang disembah, yang tertinggi dalam hidupnya itu Tuhan. Sehingga selalu memberikan prioritas kepada Tuhan. Lebih dari semua kepentingan dalam hidupnya. Bahkan lebih kepentingan daripada keluarganya, lebih dari kepentingan dari dirinya. Kenapa? Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Saya ulangi ya, seorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara konsisten sebagai penyembah akan memiliki gaya hidup seperti Yusuf, memiliki kerendahan hati. Satu, kedua, memiliki prioritas selalu mengutamakan Tuhan. Ketiga, dirinya semakin berkurang-kurang, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Dirinya semakin kecil, Tuhan semakin besar. Dan yang terakhir, seorang penyembah yang benar adalah hatinya selalu dijaga bersih di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang luas dan kaya akan pengampunan. Ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan di depan saudara-saudaranya? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah telah mereka-rekakan melalui kamu nih loh, ada kebaikan yang terjadi untuk memelihara hidupmu dan semua bangsa dari kelaparan ini. Artinya Yusuf benar-benar luas dan kaya akan pengampunan. Ingat ya, seorang penyembah yang benar memiliki kerendahan hati, memiliki skala prioritas yang untuk mengutamakan Tuhan. Dirinya semakin kecil, semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Dan yang ketiga, hatinya selalu bersih di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang kaya luas akan pengampunan. Itu seorang penyembah yang benar. Kalau Tuhan melihat hati kita ada seperti itu, saudara dan saya cepat atau lambat akan dibawa ke highway to blessing-nya Tuhan. Miliklah hubungan yang konsisten dengan Tuhan sebagai penyembah. Sebab penyembahan adalah jalan bebas hambatan
Penyembahan adalah jalan bebas hambatan menuju berkat, menuju promosi, menuju kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Penyembahan di sini bukanlah hanya di bibir kita saja, tapi hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, dengarkan ini. Sejak tahun ini, 2021 ini, Tuhan membawa saya dan istri dengan sesuatu yang sangat berbeda. Saya baru ingat, ya saya belum sempat, ini belum selesai tulisannya. Kenapa kita pakai tema tahun ini Unlimited? Ya, Grace, Favor and Grace. Ya, tidak terbatas kasih karunia yang berkenan Tuhan disediakan kepada kita tahun ini. Dalam beberapa bulan ini saya melewati dengan istri, setiap kami bersekutu pagi-pagi dengan Tuhan. Betapa mudahnya kami ini bertemu dengan hadirat Tuhan. Begitu mudahnya Tuhan itu saat dipanggil mengunjungi, Tuhan itu hadir. Ya, berkali-kali setiap kami tersungkur di kaki Tuhan, kami merasakan kunjungan ilahi. Setiap kami menyediakan cawan hati kami di hadapan Tuhan, kunjungan ilahi itu selalu hadir, selalu nyata. Dan kami rasakan makin hari itu makin luar biasa. Nah, saudara, ada banyak janji Tuhan yang pernah saya dengar di janji Tuhan berpuluh tahun yang lalu, yang sudah tidak kami ingat. Tuhan mulai bicara lagi, Tuhan mau mengingatkan lagi. Khususnya di dalam karunia prophetik, dalam penyembahan, bergerak dalam pujian penyembahan yang Tuhan telah percayakan kepada gereja ini. Tuhan berjanji, aku akan memulihkan lebih besar, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Aku akan memulihkan lebih besar dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Sejak tahun 2000, gereja ini telah dibawa oleh Tuhan dalam api kebangunan rohani melalui pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sampai kami bergabung 3 gereja dari Bondowoso, dari Surabaya bergabung menjadi satu. Dan Tuhan utus kami kemanapun pergi. Dan di situ Tuhan menyatakan banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dilepaskan, banyak jiwa mengalami kesembuhan, dibebaskan ikatan dosa, ikatan roh-roh jahat melalui hadirat Tuhan ketika penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Dan awal dari Februari itu, ketika kami akan memulai di tengah-tengah pandemi, akan memulai malam cawan dan kecapi itu, rasanya tadinya saya ragu sekali. Ya bagaimana ya. Tetapi saya dan istri memutuskan kita akan memulai. Mau 2 orang, mau 3 orang, tidak ada masalah. Tapi waktu kami mulai, Tuhan di pagi hari menjumpai kami dan mengatakan, aku akan memulai di malam cawan dan kecapi itu, sebuah kuasaku, sebuah janjiku akan aku mulai dari tempat itu. Dan Tuhan berjanji, makin hari api Tuhan makin besar, makin besar, makin besar. Dan setiap orang yang setia, ya, datang kepadaku bukan meminta, tapi memberi kepadaku, aku akan membawa dia ke jalur highway to blessing yang aku sediakan. Saya percaya, saya rasakan sekali progres hadirat Tuhan di kebaktian hari Rabu. Hanya sedikit orang. Tapi sekali lagi, kalau mereka datang dengan motivasi bukan meminta, motivasi mereka akan memberi kepada Tuhan. Saya percaya api Tuhan akan menyambar saudara yang hadir. Api Tuhan akan membawa Anda kepada perkara-perkara yang luar biasa. Saya rasakan setiap Rabu progresnya terus naik terus. Bagian hadirat Tuhan terus nyata, makin besar. Itu sebabnya saya mendorong bagi saudara, kalau saudara mau memberikan kapasitas cawan hidup Anda lebih lagi kepada Tuhan, berikan. Dan datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda mau main-main, jangan datang, sebab Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh hadir, datang, sediakan cawan Anda akan dipenuhi oleh Tuhan. Seperti janda miskin itu, tidak pernah berhenti minyak itu mengalir. Semakin Anda rindu haus akan Tuhan, semakin nyata hadirat Tuhan nyata di dalam hidup Anda. Amin. Sebab ini waktunya Tuhan akan memulihkan kuasa penyembahan itu. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah dalam roh dan kebenaran seperti Yusuf. Tidak cari ketenaran, tidak cari posisi. Sekali lagi, sudah lihat
Daud ini seorang yang tidak punya posisi, tidak sekolahan. Ya, dia dari keluarga yang miskin, keluarga gembala yang miskin. Daud ini tidak punya kesempatan jadi tentara karena fisiknya, tubuhnya itu tidak proporsional untuk bisa jadi tentara dibandingkan kakak-kakaknya. Daud ini ya hidupnya selalu ya ada di dalam situasi disalahkan, dipojokkan, dianggap nomor 2 oleh keluarganya. Kalau namanya dia ini tidak diperhitungkan oleh keluarganya, sudah biasa dialami oleh Daud sejak kecil. Tetapi sudah lihat, ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi keluarga Isai, tidak ada satupun keluarga Daud, anak-anak Isai yang gagah-gagah itu dipilih oleh Tuhan. Daud yang dipilih Tuhan. Kenapa? Tidak sekolahan, tidak punya reputasi, tidak punya kedudukan. Seorang yang miskin, selalu ditempatkan nomor 2. Tidak punya kesempatan untuk menjadi seperti kakak-kakaknya. Tapi justru Tuhan pilih dia menjadi raja. Kenapa? Karena Tuhan melihat dalam hati Daud ada roh penyembahan. Ketika Daud jadi raja, lebih daripada 30 tahun kerajaan Israel dalam keadaan aman, tenang, tentram. Kenapa? Karena Daud selalu memberikan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya mau ngajak saudara, gereja ini punya kesempatan untuk sudah mengalami kasih karunia Tuhan seperti ini. Anda dan saya ditunjuk Tuhan menjadi imam-imam Allah untuk memberikan penyembahan yang sejati. Mari berikan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan kita memakai cara-cara yang berbeda. Kita tidak akan meniru dengan cara dari manapun, gereja manapun. Tuhan akan memimpin, menolong kita untuk memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan saya percaya semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan membawa kita kepada highway to blessing. Tapi sekali lagi, Tuhan ingin kita hidupi semua kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Tuhan memberkati. Dengan cepat kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan sesuatu lewat dalam hidup kita. Siapkan hati saudara mulai sekarang ini menjadi penyembah-penyembahnya. Pastikan Anda dan saya ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, libatkan seluruh pikiran hati saudara di dalamnya. Jangan datang kepada Tuhan dengan kemunafikan. Saya katakan percuma, sebab Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Berikan segala prioritas kita kepada Tuhan ketika kita menghampiri hadirat-Nya. Lebih dari kepentingan kita, itu namanya menghormati Tuhan. Penyembahan kita pasti akan sampai ke hadirat Tuhan, sampai menyentuh hati Tuhan. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang menjalani agamawi saja, rutinitas agamawi saja. Tetapi pastikan setiap kita benar-benar menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita bergerak seperti Yusuf, menjadi penyembahnya yang sejati. Sebab penyembah yang sejati akan melahirkan karakter yang rendah hati. Skala prioritas kepada Tuhan selalu diutamakan kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu punya hati yang luas, hati yang bersih. Mari berikan segala sesuatu yang terbaik dalam penyembahan kita mulai hari ini. Buktikan, saya katakan buktikan, benar atau tidak, ketika hadirat Tuhan turun dalam hidupmu, Anda dan saya tiba-tiba akan dibawa di highway to blessing-nya Tuhan, percepatannya Tuhan. Tiba-tiba sesuatu perubahan pemulihan itu terjadi. Senangkan Tuhan melalui hidup ini. Senangkan Tuhan melalui hidup ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus
Penyembahan adalah hubungan yang intim secara konsisten yang melahirkan kerendahan hati. Untuk setiap itu kita mau tersungkur mencium kaki Tuhan, mengakui kedaulatan kebesarannya. Ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, yang berkuasa. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Katakan di hadapannya, katakan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, bukan basa-basi, bukan kemurahan, bukan kemunafikan. Dengan segenap hati katakan dimuliakan. Penyembahan yang sejati akan melahirkan kerendahan hati yang membuat seseorang tersungkur di kaki Tuhan, ingin mencium kaki Tuhan dan berkata, Yesus, Engkau Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa. Akui Dia, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita bagi berdiri bersama-sama, mari kita menghormati hadiratnya. Dalam hidup kita, rendahkan diri kita di hadapannya. Mari kita mencium kakinya, akui kedaulatannya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Saya beri kesempatan Anda untuk tidak pasif rohmu. Ambil kesempatan pada pagi ini. Ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Saudara, ketika kita datang kepada Dia, kita adalah bukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Biar Dia makin bertambah-tambah, kitalah yang makin berkurang-kurang. Oh, haleluya. Dimuliakan, dimuliakan.
Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan pelajaran rohani yang sangat baik bagi kami, untuk kami berjalan dibawa masuk ke blessing-Nya Tuhan, di mana Tuhan ingin membawa di jalur cepatnya Tuhan. Namun kami harus punya karakteristik seperti Yusuf, di mana kami benar-benar hidup di dalam ketaatan, kesungguhan hati, kerendahan hati, menghormati, mengakui Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kiranya melalui penyembahan kami terbentuklah sebuah karakteristik dalam hidup kami, seorang yang rendah hati, seorang yang punya skala prioritas, selalu mengutamakan Tuhan, seorang yang dirinya makin berkurang-kurang, nama Tuhan makin bertambah-tambah, makin dikenal, makin ditinggikan melalui hidup kami. Dan biar hati kami selalu kami jaga bersih di hadapan Tuhan. Dan kiranya hati kami luas akan pengampunan, sehingga setiap kami adalah orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan, yang menjadikan tiba-tiba kami akan dibawa masuk kepada jalur ilahinya Tuhan, jalur percepatannya Tuhan, highway to blessing-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan, pulihkan kembali apa yang telah ada selama ini di gereja ini. Pulihkan kembali api Tuhan itu, hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah kami, di mana kami setiap membesarkan, meninggikan-Mu, menjadi penyembah-Mu. Di situ Engkau hadir di tengah kami. Bukan hanya di dalam gereja ini, di setiap rumah tangga masing-masing jemaat, di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ api Tuhan hadir. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah, dan membawa mereka mengalami sesuatu perkara-perkara yang baru daripada Tuhan, yang telah Tuhan sediakan kepada kami semuanya. Kami percaya setiap kebenaran-Mu ini tidak akan hilang dalam hidup kami, tetapi sebaliknya kami memberikan respon yang sungguh-sungguh, yang menjadikan segala berkat di balik kebenaran ini turun atas kami, turun atas keluarga kami, turun atas gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Satu firman Tuhan yang luar biasa yang pagi hari ini sudah bersama-sama diperdengarkan. Dan saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Dan satu pesan di awal khotbah ya, tadi diingatkan kepada kita bahwa kita dibawa kembali kepada satu tujuan utama di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan yang sejati, tujuan utama di dalam kehidupan kita yang harus selalu kita kejar. Dan pagi ini kita juga bersyukur kita boleh belajar dari dua tokoh yang luar biasa, bagaimana Tuhan membawa mereka ya ke dalam jalur ilahi, sehingga mereka boleh mencapai tujuan visi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya, setebal apapun ya persoalan yang kita hadapi, mungkin tebalnya seperti tadi dikatakan 8 kereta gitu ya, dan tidak terukur berapa luasnya kota Yeriko. Mungkin masalah-masalah di depan kita sedemikian tebal, sedemikian luas, sedemikian besar, bahkan mustahil untuk dilalui. Namun kita tetap percaya, kita mau berjalan di dalam ketaatan untuk masuk di dalam jalurnya Tuhan ya. Kita percaya bahwa tiba saatnya kita dibawa masuk kepada percepatan ilahi. Yosua meraihnya dalam 7 hari. Yosua harus menanti 13 tahun, tetapi dalam satu malam dia bisa diubah, dipulihkan oleh Tuhan, diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita terus berhubungan dekat dengan Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita. Akui Tuhan dalam kehidupan kita, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia semakin besar dan kiranya kita menjadi semakin kecil. Amin. Puji nama Tuhan. Percaya, kita yakini, imani firman Tuhan pasti berlaku di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan sepekan ini selama 1 minggu, yaitu pada hari Rabu ada ibadah cawan dan kecapi yang dimulai pada pukul 7 malam ya. Seperti himbauan dari Bapak Gembala, mari Bapak jemaat Tuhan kita bisa menghadiri di dalam ibadah malam cawan dan kecapi hari Rabu jam 7 malam. Kemudian untuk hari Sabtu
ibadah muda dewasa akan dimulai pada jam 6 sore. Kemudian pada hari Minggu kita bersama-sama kembali di dalam ibadah raya untuk pagi hari, dimulai pada jam 7 pagi. Kemudian di hari sama ada ibadah untuk sekolah minggu juga dimulai pada jam 7 pagi. Ya. Dan pesan terakhir, mari kita tetap selalu menjaga kesehatan di tengah masa pandemi ini yang belum selesai. Kita terus menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan 3M, ya, dan mari kita patuhi apa yang menjadi aturan pemerintah supaya kehidupan kita juga senantiasa terjaga. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pada kita pagi ini. Haleluya, haleluya. Sediakan cawan kita, sediakan bejana kita. Kosongkan seluruh hidup kita di hadapannya. Akui tentang di dalam kita tidak ada apa-apanya. Kemampuan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Tuhan ingin hari ini kita mendengar kebenarannya. Dan kita memberikan respon yang sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Sehingga tiba-tiba, suddenly, Anda dan saya dibawa kepada sesuatu percepatan ilahi. Di luar nalar kita, di luar logika kita, di luar kemampuan kita. Bersiaplah menerima berkat dari Tuhan hari ini. Anugerahnya lebih daripada cukup telah tersedia di atas kita semua untuk menyertai, membimbing, menolong, memberkati kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya anugerah Tuhan yang baru telah tersedia di depanmu. Sebagai cawan bejana yang haus dan lapar dan merindukan akan penyertaan, hadirat, urapan, rindu akan kebenaran firman Tuhan, rindu akan janji Tuhan digenapi. Anda yang rindu di bawah highway to blessing-nya Tuhan, sekarang terimalah anugerah ini turun dalam hidupmu, rumah tanggamu, seluruh keluarga, seisi rumah di mana kau tinggal. Terimalah berkat anugerah yang baru ini melimpah atas kesehatanmu, atas usaha pekerjaan yang kau kerjakan dari tanganmu. Dan kiranya hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan bertambah-tambah dalam hidupmu. Dan anugerah Tuhan ini akan membawa Anda terkoneksi dengan orang-orang yang sudah Tuhan kirimkan dalam hidup Anda untuk membawa Anda mengalami promosi dan kemenangan dari Tuhan. Dan terimalah segala berkat, pertumbuhan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan atas keluarga dan anak-anakmu semuanya. Dan kiranya hari ini anugerah yang baru ini juga dilimpahkan dalam hidup Anda, sehingga Anda mengalami terobosan yang baru, percepatan ilahi dalam setiap sisi hidupmu. Terimalah semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan turun atas hidupmu, dan kiranya kau akan pulang hari ini membawa segala berkat ilahi yang dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya, persekutuan dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan beserta saudara. Haleluya, haleluya.